Dari hasil investigasi lapangan, ternyata di daerah dataran Moab merupakan padang gurun, tetapi ditemukan sebuah gunung namanya Gunung Petra berada di wilayah kerajaan Yordania 180 km di sebelah utara pelabuhan Aqaba, Yordania. Berita-berita terakhir menunjukkan bahwa hasil penelitian tim arkeologi menunjukkan bahwa di gunung ini ternyata telah terdapat kamar-kamar yang dapat menampung 5 juta orang. Dan berita terbaru khususnya pada saat Perang Teluk menunjukkan bahwa saat ini banyak orang Amerika sedang memasukkan bahan makanan dan air minum serta kitab suci dan buku rohani ke dalam kamar-kamar tersebut. Hal ini masuk akal karena merupakan persiapan mengamankan orang Israel dari kuasa antikristus selama 42 bulan, 1260 hari, 3,5 masa. Allah sendiri yang mempersiapkan penggenapan firman-Nya. Semua yang difirmankannya selalu sesuai dengan keadaan masa kini. Alkitab selalu up to date. Dipermuliakanlah firman Allah yang hidup. Pada saat itu dikatakan, celakalah ibu yang hamil, karena memang sulit berlari, dan jangan jatuh hari Sabat, karena orang Israel sangat teguh memelihara hari Sabat. Jika peristiwa tersebut jatuh pada hari Sabat, mereka tidak akan melakukan apa-apa, sehingga mereka juga tidak akan lari sekalipun disuruh dua abdi Allah. Matius 24 ayat 19-21. Sementara antikristus makin meningkat kuasanya, banyak juga orang Israel yang tidak lari, tetapi bertahan bersembunyi di mana-mana. Alkitab mengatakan, jika waktunya tidak dipersingkat, mereka akan binasa semua. Menjelang akhir 7 masa, cawan kelima mengeringkan sungai Efrat di Irak untuk mempersiapkan jalan bagi tentara Asia Timur Raya. Wahyu 16 ayat 12. Masuk ke perang Harmagedon. Perang Dunia IV terjadi di lembah Megiddo disebut perang Harmagedon. Sudah lama Asia Timur Raya ingin berkuasa juga di Timur Tengah. Ia cemburu dengan antikristus yang menduduki Israel. Mereka menyimak keretakan hubungan antikristus dengan Israel yang ditimbulkan oleh si pembinasa keji karena menghentikan kebaktian Israel di bait Allah. Daniel 9 ayat 27b, Matius 24 ayat 15. Dengan mengambil keuntungan dari situasi tegang tersebut, memancing ikan di air keruh, pimpinan Asia Timur Raya kesurupan roh najis yang menyerupai katak menyeret bangsa-bangsa. Wahyu 16 ayat 13-14 mengirimkan tentaranya sebanyak 200 juta personil, 20 ribu laksa. 1 laksa sama dengan 10 ribu. Wahyu 9 ayat 16. Berkumpul di Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Pada kondisi ini, Israel berada pada posisi terjepit, karena di satu pihak harus mengusir antikristus dan di pihak lain harus menolak raja dari timur. Pada waktu itu Israel berteriak minta tolong. Zakaria 12 ayat 10-11. Maka Tuhan Yesus datang kembali membantu umat pilihannya dan mengalahkan antikristus serta nabi palsu dan membuang mereka hidup-hidup ke jurang maut. Wahyu 19 ayat 20. Pada saat itu, darah dari raja dan tentara yang mati tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Wahyu 19 ayat 21. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh burung nazar untuk memakan daging para bangsawan. Wahyu 19 ayat 17-18. Dan ini membutuhkan waktu 30 hari. Daniel 12 ayat 11 dikurangi 1260 hari. Setelah itu, untuk mereka yang tetap bertahan tanpa menerima tanda 666 dipisahkan menjadi domba, dan mereka yang menerima cap menjadi kambing. Pemisahan kambing dan domba. Matius 25 ayat 32-33. Hal ini memerlukan waktu 45 hari. Setelah total 75 hari tersebut, Tuhan Yesus menjadi raja, dibantu orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya yang tetap setia dan sudah mengalami kelahiran baru, serta terus bertumbuh dalam iman dan mengejar mahkota. Berita terakhir diperoleh bahwa saat ini perkembangbiakan burung nazar di lembah Megiddo naik 4 kali lipat. Bila pada biasanya bertelur 1 telur pada 1 tahun, kini bertelur 4 butir setahun. Tuhan mempersiapkan penggenapan firman-Nya. Haleluya, waktunya telah singkat.